Audio Jungle. Audio Jungle. Halo. Gugus depan itu dia punya 4 satuan, 4 tugas. Oke, punya 4. Yang pertama sebagai satuan organisasi. Dia punya papan nama. Dia punya stempel. Dia punya kepengurusan. Dia punya sanggar. Dia punya alat, punya tenda, satuan organisasi. Pertanyaannya, apakah gudeg jenengan punya stempel? Ya. Oke. Apakah punya papan nama? Ya. Papan nama ledeh apa papan nama bagus? Bagus. Apakah punya sanggar? Ya. Apakah punya tenda? Ya. Siapa yang punya 10? 20, 20, 20. 10. Siapa yang punya 5? Gudegnya, tenda. Siapa yang punya 2? Kebangetan. Loro paling tenda tinggalan kepala sekolah lama. Ya Allah. Tapi kan kemarin, lusa akan datang tenda baru. Ya kan? Halo. Kan logikanya satu tenda 8 orang. Nah kalau muridnya 100, tendanya kan 12. Yo nek gelem disewakno. Kan lebih bagus beli. Mengapa beli? Karena kan untuk latihan mingguan. Bukan hanya untuk kemah. Alah apa tenda kurgai kemah? Berarti kan anak nggak bisa dirikan tenda. Wong nggak pernah latihan wong tenda ndak ono. Jadi tenda itu sebagai media, iya, bukan sebagai kemah saja. Kemah iso nyewa. Tapi kan anak harus akrab dengan tenda. Bongkar pasang tenda dengan kecepatan tertentu. Satuan organisasi. Pertanyaannya 1. Yang kepala sekolah siapa? Tunjuk tangan. Kepala sekolah, kepala sekolah. Kepala sekolah ini apa namanya? Kama? Apakah betul Kama Bigus? SK-nya ada enggak? Enggak apa-apa, wong belum orientasi. Besok harus ada. Jadi Kama Bigus itu memang ex officio. Tapi namanya ketua majelis pembimbing. Berarti kan ada anggota yang namanya majelis. Jenengan punya anggota enggak? Majelisnya. Ada SK-nya enggak? Jadi Kama Bigus itu di SK-kan ranting. Tapi ranting boleh nyerahkan kwarcap yang SK-kan. Namanya SK Kama Bigus. Kama Bigus itu isinya tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan pembina ditambah kepala sekolah. Oke, rapat, buat nota hasil rapat, kirim ke ranting permohonan SK Kama Bigus. Kalau sudah resmi menjadi Kama Bigus, nek saiki kan Kama Bigus aku-akuan. Ngaku-ngaku. Wong nggak ono. Ya di samping ono wong ketua masuk nggak dua anak buah. Ketua Mabigus kan ada majelis. Majelis berarti kan bupati itu Kama Bicap ex officio tapi ada SK-nya. Dilantik oleh Kwarda. Gubernur Kama Bida tapi ada SK-nya. Dilantik oleh Kwarnas. Mengapa? Supaya dia memang ketua majelis. Jadi ada bawahannya. Lah iki lho Kama Bigus nggak ono bawahan. Karena si akon. Nggak apa-apa itu kemarin. Setelah ini harus ada SK-nya. Ya nggak usah ngomong daerah lah. Paling daerah, ya pabrik paku ngetan. Sampai perumahan apa? Rewin. Ya sampai KUA lah, KUA. Lor dalan itu loh. Lor dalan. Iya.
Halo? Satu. Itu untuk kelengkapan satuan organisasi harus ada SK Kamabigus kalau mau jadi gudub unggul. Yang kedua, pembina. Apakah ada SK pembina? Surat tugas apa SK? Enggak apa-apa, belum ada. Setelah ini Kamabigus akan membuat SK. Pembina lagi siapa, perempuan siapa, ketua gudubnya siapa. Oke, kalau sudah, itu struktur satuan organisasi yang bagus. Tinggal dilihat unggul tidaknya itu, cek apakah suratnya terbarui, apakah papan namanya ledeh, apakah stempelnya karet separuh, apakah ada pangkal datanya. Nah, itu tinggal untuk unggul tidaknya. Halo. Yang kedua, satuan pendidikan. Ada kurikulumnya, ada latihan mingguannya, ada pendidiknya, namanya satuan pendidik. Pendidiknya namanya pembina, ada program latihannya, ini satuan pendidikan, dan ada pemberian rapot. Tapi rapot pramuka berupa tanda. Kalau dia kelas 1 SD, karena pramuka itu siaga mula, bantu, tata usia 7 sampai 10, berarti dia dapat mau naik kelas 2, ini mau naik ini, harus dilantik Manggarijo 1. Yang kelas 2 akan naik ke kelas 3 dilantik Manggar 2. Kelas 3 mau ke kelas 4 dilantik Manggar 3. Oke, apa jenengan seperti itu? Lah kok bina loh? Jadi, kalau mau lihat kualitas pramukanya, cek anak itu punya tanda enggak? Enggak punya, Kak. Ngedabrus. Pembina ini enggak ngedabrus ngomong tok. Karena rapot sekolah, apakah untuk semua murid? Ya, ya kan? Berupa rapot kan, semua murid. Apakah tanda itu untuk semua murid? Ya, karena haknya dia. Itu yang namanya tanda kecakapan umum untuk semua. Isok Melayu tanda tangani, Melayu nekur melaku tok ngene yo tanda tangani, karena non formal Kak sifatnya. Oke, sudah ada tandanya. Nggak apa-apa, mumpung belum semesteran, habis gini lantik semua. Yang kelas 1 SD suruh ngisi SKU siaga mula, lantik. Jadi waru nanti beda dengan ranting lain. Peserta didiknya yang seragam pramuka mesti ono tanda. Tapi ya harus yang benar. Ngono ya ngono ning ojo ngono, SKU-nya ya ditandatangani, cek apa nanti adakan pelantikan. Oke. Iki gak ono pembina bergudul tuku ning pasar turi. Gunen ojo ngomong bapakmu, gunen. Bagi-bagi jahitan yo. Jahit enggak boleh, harus dilantik. Kenaikan tingkat. Siapa yang sudah melakukan? Bagus, 2, 3. Seharusnya semua. Karena waru kan nanti jadi ranting unggul. Siap untuk semua? Siap. Sip. Kalau nggak siap, gampang kok Mabigus. Gantian naik pembina iki. Ngomong siap-siap tapi nggak ada wujudnya, ganti wae. Halo? Nah, kalau sudah, itu tanda simbol, ikon, indeks. Jadi indeksnya anak itu punya rapot pramuka apa enggak, tandanya, gitu, itu indeksnya. Anak sekolah di situ naik kelas 2 apa indeksnya? Punya rapot. Kalau sekolah, ya enggak? Kalau gudep ada tanda. Dan itu kebanggaan anak. Kalau sudah, karena enggak nutut untuk memberikan tanda kecakapan khusus, enggak apa-apa untuk neng kelas 2 disiaga bantu kasih TKK. Jadi nanti kalau dia kelas 3 pasti pakai 2.
Dia kelas 4 pakai 3 persiapan penggalang. Ngono, siapapun. Karena inklusi kita terbuka. Jadi tidak boleh pilih kasih. Arek iku lho Kak, nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk kan nek sekolah, nek pramuka masuk nggak pernah masuk neng omahe dhewe pelayon kan berarti sok melayu, tanda tangani. Loh, itu kan pramuka. Halo. Ini kan non formal, bukan formal, paham ya? Mana loh? Nggak pernah masuk. Loh, pramuka itu bukan masalah masuk dan tidak masuk, dia punya kecakapan apa enggak di bidang itu. Halo. Beda mbak sekolah. Nggak pernah masuk ya nggak oleh pelajaran. Karena pelajarannya sumbernya dari guru. Lah kalau pramuka kan sumbernya bisa teko wong tua, bisa teko tonggo, bisa teko alam. Oke. Itulah bedanya non formal. Gue tak jelas bedanya formal, non formal dan informal. Halo. Yang ketiga sebagai satuan kegiatan. Jadi Gudep itu punya satuan kegiatan. Boleh ngadakan kemah, boleh ngadakan penjelajahan, boleh baris teko rewin sampai bunderan waru. Boleh apa enggak? Boleh. Karena dia punya satuan kegiatan. Nah pertanyaannya, jenengan ada kegiatannya enggak? Ada. Kan sebuah keanehan. Kegiatan ada, tapi rapote ra ono. Aneh kan? Aneh apa enggak? Lah wong ono kemah, tapi sing kemah ra duwe rapot berupa tanda, kan lucu. Ini kan paradoks. Kalau di Waru nggak terjadi. Nggak akan terjadi. Mengapa? Karena kan nggak pernah kemah. Ya kan? Jadi nggak terjadi kan karena nggak pernah kemah. Halo. Nah yang keempat sebagai satuan produktif. Satuan produktif itu boleh nggak anak buat pot? Boleh nggak anak ngelukis terus ditempel di sanggarnya? Boleh. Jadi di pramuka itu produktif. Ada satuan produktifnya. Ono arek sing pinter gawe sambal pecel, ono arek sing pinter masak opo, ono sing pinter noto tanaman. Itu dikembangkan, namanya satuan produktif. Halo. Di pramuka itu satuan pendidikan hanya 2 loh. Hanya 2 loh. Ranting nggak punya satuan pendidikan. Hanya 2. Satu itu gugus depan, satu itu pusdik yang punya hak mendidik. Pusdik itu didik orang dewasa, Gudep itu didik peserta didik. Oke. Inilah yang namanya Gudep unggul yang hidup. Sehingga dia menjadi ujung pangkal. Ya kan? Ujung tombak. Lah bagaimana mau jadi ujung tombak? Tombaknya enggak lincip. Budel kabeh. Gudepe papan namane mbonok mbonggak. Engko nek mulai teko kene deloken papan namamu ya. Halo. Engko nek papan nama warnanya sudah kabur, chatting lentek, tempelono kertas. Enggak apa-apa seperti ini, yang penting segera ganti, gitu ya. Wani ngono. Oh, nek enggak dipet. Halo. Dia sebagai aset mula. Dan Gudep itu agen pengalaman pertama bagi anak yang bersentuhan langsung. Lah kayak anak nggak pernah bersentuhan langsung gimana di Gudep? Halo. Siap menjadi Gudep hebat? Siap menjadi Gudep unggul? Sip.